Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan baik-baik saja tentunya. Oke, sore hari ini kita mau kita mau mereview terowongan horor. Terowongan yang dulu ya. Setiap hari saya lewati ya guys. Untuk berangkat kerja guys. Berangkat kerja itu setiap hari kita lewat di situ ya. Jadi terowongan mistis, terowongan horor guys. Oke, bagaimana terowongan horor seperti apa? Ayo kita ke sana. Oke guys, ayo. Oke guys, jadi terowongan itu ya dulu itu ya termasuk horor ya. Kalau kita pas masuk malam guys, masuk kerja malam, kita kadang jam 12 malam itu pulang itu kalau misalkan kan hari Sabtu kan masuk tuh. Hari Sabtu masuk itu biasanya sampai jam 12 malam biasanya. Jadi pas malam minggu itu kita sampai jam 12. Sedangkan iya kalau kita ada kawan dengan Mas Brekel ya. Dulu saya pernah sendirian guys, sendirian harus melewati terowongan itu saya. Mau nggak mau ya guys, ya takutnya luar biasa guys. Waduh, ngeri. Oke, ayo. Oke, kita belok kanan dari atas aja lah. Belok kanan. Ini guys, ada pembangunan guys. Sedang ada pembangunan apa ini ya? Sedang pembangunan apa ini? Kojiju. Pembangunan. Oh, nggak tahu guys, mungkin di atas sana ya, mungkin di atas sana pembangunan ini. Oke. Tuh guys, orang ini udah tua-tua sekali tuh. Di tengah sawah sana itu ada orang tuh. Nah ini ada PT tempat kerja, tapi bukan tempat kerja saya ya. Cabang-cabang anak muda, cabang-cabang kecil anak muda. Oke, ini pertanian anggur mungkin dulunya ya. Udah, karena musim dingin nggak ditanami guys. Oke guys, ayo. Oke. Oke, kita tanya ini. Ini guys, ada bunga cantik banget guys. Bunga yang cantik banget nih. Tuh, bunganya udah mekar tuh. Tuh bunga apa itu ya? Nih, tuh bunganya juga udah mekaran. Asik bener ini guys. Asik, udah mulai musim semi. Bunga di mana-mana. Tuh bunga tuh merah. Dermaga guys. Kita sampai di dermaga dan tempat kita ini, tempat mancing ya. Tempat kita mancing biasanya. Nih di dermaga. Ada orang nggak? Ternyata belum ada orang karena nggak ada ikan. Oke, kita lihat dermaga sebentar. Ayo. Ini namanya saya sebut dengan dermaga saksi bisu guys. Dermaga saksi bisu. Sudah banyak dulu di video-video sebelumnya saya
video-video mancing saya yang dapat apa, sotong ada di sini, terus dapat ikan bekukon gede gitu dah, pernah juga di sini, ada di video-video sebelumnya guys. Tapi sekarang belum ada ikan ya guys. Nih banyak nih, di sini lebih banyak perahunya karena di sini orangnya masih banyak aja guys, orangnya banyak. Nggak ada rumah kosong kelihatannya di samping sana tadi ya, kita lewati. Belum ada ikan. Inilah guys, dermaga Saksi Bisu di samping tempat kerja ini. Inilah ya. Kita lihat nanti, berhenti sebentar ke atas guys, ada ikan atau belum. Oke, kita lihat bawah. Iya guys, biasanya ini kalau musim itu besok musim panas ya, ini ikan pada di pinggir ini banyak banget makan lumut kayak gitu kan. Tuh. Minggu-minggu ada yang kerja juga tuh guys, tempat kerja kita ya. Ini dermaganya. Ini adalah dermaga Saksi Bisu. Oke guys, ini adalah dermaga Saksi Bisu, tempat kita mancing biasanya dulu. Sekarang karena belum ada ikan, belum ada orang mancing. Biasanya rame banget di sini, rame banget nih. Ini dari sini nih. Nah itu, ini biasanya penuh nih. Sampai ke sana itu biasanya ada banyak orang yang mancing nih, pada duduk di sini nih. Pada duduk di sini ya. Nah, sama di dermaganya sini nih. Terus kalau dermaga ini kan ada orang pulang mancing ya, kita juga bisa lihat hasilnya. Biasanya dapat banyak-banyak banget guys, besar-besar. Oke, kita tunggu musim panas ya. Sekarang masih agak dingin, tapi sebenarnya sudah hangat ini, udah hangat, termasuk nggak terlalu dingin lah, udah pas ini, enak, seger. Oke guys, ayo. Ini dermaga Saksi Bisu kita. Belum ada pergerakan ikan. Oke, kita ke sana guys, kita ke sana. Kita lihat ke paling ujung. Nah ini guys, ini bekas-bekas ini nih, alat-alat mancingnya kawan-kawan kita ini, pasti nih orang-orang Indonesia ini ya. Tuh, bekas mancing tapi belum ada ikan kayaknya, belum ada pergerakan. Nah ini untuk itu, oh bibit rumput laut guys, rumput laut ya, tuh kan bekasnya. Oke, ayo kita lihat. Belum ada pergerakan ikan sama sekali tuh, kosong belum. Nah ini nih kapal-kapalnya ya, kapal-kapal ini tuh, Daiwa itu, sponsor dari Daiwa. Asik banget kan guys, walaupun kapal kayak gini tapi dilengkapi dengan itu apa, sonar ya, apa atas itu yang untuk apa itu namanya, mengetahui apa tempat kita, maksudnya kayak gitu. Mengetahui GPS ya, apa itu Inmarsat itu, Inmarsat satelit ya, untuk mengetahui kita sudah sampai tengah di daerah mana. Misalnya di Okinawa ya, di Okinawa kita mau kembali lagi ke sini kan nggak lihat apa-apa guys, di tengah laut kan. Nah itu pakai sonar itu ya, satelit. Oke, ini kapal-kapalnya. Di sana ada orang Jepang yang sedang memperbaiki guys. Kelihatannya ini yang berangkat mancing sepi kayaknya nih guys. Enggak, ini perahunya banyak yang bersandar ya. Ini kapal-kapalnya banyak yang bersandar guys. Jadi mungkin nelayan sini ya, ini enggak turun ke laut. Nah ini apa namanya, Jin Fumaru tuh, Jin. Bener namanya Jin Fumaru ya. Memang Jin kalau di sini orang Jin ya guys. Makanya Jin itu ada di Jepang. Orang Jepang namanya Nihonjin. Nah Nihonjin tuh Hayabusa. Tuh apa, Hayabusa itu.
merek-merek kapal. Oke. Ayo kita langsung saja ke menuju apa namanya, terowongan horor. Oke guys, ayo. Oke. Inilah dermaga saksi bisu kita. Oke guys, nih banyak banget tuh kan butnya. Tuh bro kapal itu. Keren. Wah, tempat-tempat di sini indah banget ya guys. Indah-indah tempatnya guys. Tapi sepinya bikin nggak indah. Sepinya ya guys. Sepi. Oh itu. Oke. Ini bunga sakuranya besok kalau mekar ini. Wih, asik banget. Mekar sambil mancing, banyak ikannya di sini ya, danaunya ini. Ih. Aye. Tuh guys. Ya. Di dermaga saksi bisu. Oke. Masih. Oke guys, pintu air dam. Dam kita dapatkan blonok besar banget dulu di sini. Sekarang belum ada. Ayo. Ayo guys. Sudah sore ini guys. Tuh, udah mulai gelap. Oke, lihat kanan kiri, kita nyebrang dulu guys, nyebrang dulu di zebra cross. Lihat kanan kiri mas, kanan kosong, kiri kosong, kita nyebrang. Oke, ini dulu guys ya. Nah ini jalan ini hanya satu-satunya jalan dulu kita berangkat dan pulang kerja di sini. Oh, di sini nih. Kalau sekarang udah beda rutenya ya. Rutenya sekarang dibikin dari tepi laut. Kalau dulu dibikin dari sini nih. Nih. Ini rutenya ya. Rute berangkat kerja kita ini guys. Serem kan guys? Serem kan? Serem ya kalau berangkat pagi mending. Pas berangkat malam guys. Waduh. Horor. Di samping PT tua itu. PT yang sudah tua. Oke, ini rumah satu-satunya di sini nih. Cuma satu aja nih, ada penghuninya atau enggak tahu ini. Coba kita lihat dari jauh. Ada penghuni enggak? Oh, enggak ada kayaknya guys. Kosong nih guys. Oh, ada mobilnya, ada. Ada mobilnya, berarti ada penghuninya guys. Dan sampingnya PT. Oh, ada bangunan baru lagi, berarti udah PT-nya udah dioperasikan lagi. Tuh. Woi, iya. Udah ada PT sini ya. Ayo guys. Oke. Ini kalau malam ini di sini nih, ini banyak babi hutan loh guys. Apa itu tadi? Banyak babi hutan di sini lewat. Kalau malam-malam, apalagi hujan gitu kan, wah ngeri guys. Ini pohon bambunya tuh. Tuh pohon bambunya mengerikan kan? Pohon bambunya mengerikan kan? Nah ini guys, lebih mengerikan lagi nih. Ini. Ini adalah nih. Ini terowongan horor kita guys. Nggak ada orang lewat satupun kan? Nah ini. Kita
cerita sedikit guys. Kita cerita sedikit ya guys. Ini di terowongan horor guys. Terowongan horor ini. Ini adalah terowongan yang saya lewati setiap saya berangkat dan pulang kerja guys. Ini terowongan ini udah menyimpan sejuta kenangan luar biasa. Ini guys. Ini guys, terowongan horor ya guys. Dari pemukiman jauh, tuh dari rumah jauh. Tuh nggak ada rumah. Di sini nggak ada itu sana agak jauh ya. Ini dulu jalan satu-satunya kita berangkat dan pulang kerja guys. Iya, kalau berangkat pagi sih banyak kawan-kawan kita ya. Kawan-kawan kita banyak tuh kalau berangkat pagi guys. Kalau berangkat pagi di sini, kawan-kawan kita tuh banyak ya. Tapi kalau pas kita masuk malam guys, sore kita berangkat, masih sore lah, sore ya kita masih itu ya, nggak terlalu takut ya. Tapi sepedaku mau jatuh sendiri guys, tunggu dulu. Aduh. Oke guys, saya ini cerita saya ya. Dari pas berangkat kerja kita ya, berangkat kerja kita aman saja guys. Tapi pas waktu kita pulang kerja itu pas shift malam ya ceritanya. Shift malam itu shift malam saya pulang jam 12 malam guys. 12 malam itu pas hari Sabtu ya, Sabtu malam Minggu. Pas Sabtu malam Minggu itu, karena kan kalau yang siang kan berangkatnya hari Sabtu kan. Kalau ganti shiftnya kan malam minggunya, kita gantikan shift malamnya ya. Kita berangkat shift malam itu karena hari Sabtu biasanya setengah hari guys. Setengah hari Mas Brakel waktu itu nggak berangkat. Terus saya berangkat sendiri. Saya kan dulu ada orang 3 di perusahaan ya. Saya berangkat sendiri, sedangkan Mas Komar itu berangkat siang hari ya. Kawan saya yang satunya lagi itu shift siang. Saya 2 orang sebenarnya shift malam. Lah Mas Brakel untuk apa namanya ya, ya biar kita bareng karena shift malam ya, kita pulang bareng gitu ya. Bahas waktu itu Mas Brakelnya nggak berangkat guys, sompret bener si Brakel itu. Saya berangkat sendiri guys, berangkat sendiri pulang jam 12 malam hujan. Bayangin aja hujan, saya nggak mikir apa-apa, nggak mikir hujannya ya, hujan air paling basah kan gitu sih, nggak masalah. Saya mikirnya saya mau lewat terowongan jam 12 malam itu loh guys, lihat terowongannya kan nih. Nah sedangkan terowongan horor seperti ini guys, tuh lihat atas nih terowongannya horor, bener-bener horor. Tuh guys kan, ini pohon bambu tuh kan, pohon bambu guys. Ini di atas kita nih, di atas kita pohon-pohon kayak gitu guys. Nah ini kalau malam ini biasanya banyak babi nih. Babi lewat sini nih, banyak nih biasanya nih. Babi lewat ini malam-malam ini banyak guys. Babi lewat sini banyak. Makan cacing gitu ya biasanya di sini. Udah berantakan ini kalau pagi-pagi biasanya. Di apa? Garuk-garuk babi gitu ya. Ini guys. Ini tempatnya ya. Duduk nih. Jam 12 malam sendirian guys, kita nggak ada kawan sama sekali waktu itu, sendirian. Saya pun berpikir ya, mau lanjut nggak ya lewat sini atau enggak ya. Ada 2 jalan sebenarnya, lewat sini sama lewat atas sana. Atas sana ada jalan sebelah sana ya, tadi sana ya, sebelah sana itu lurus saja nanti ada jalan ya, tapi jalannya lebih menjauh dari mas kita, lebih jauh lagi dan menanjak ya. Mau nggak mau kita harus lewat di sini guys. Takutnya luar biasa ya guys, bener waktu itu pengen nangis ya nggak bisa gitu guys. Pokoknya takut, jangan takut banget, wedi banget orang waktu yakin ini. Nah ini kita masuk guys. Assalamualaikum, permisi. Nih guys,
Ini terowongan ini entah sejak tahun kapan saya nggak tahu guys. Sudah lama banget. Saya kesini ini sudah keadaan seperti ini nih. Sudah keadaan usang ya guys. Sudah kelihatan lama banget itu bangunannya. Wih, gelap mas. Gelap mas ya. Tuh. Nih terowongan nih guys. Terowongan horor. Nih siapa yang mau uji nyali di sini nih? Nih guys. Ini kalau hujan deras, ini air pada netes dari atas ini ya. Saya pulang malam pun pada netes airnya dari atas. Saya takutnya apa? Takut ambruk aja gitu ya. Nih bangunannya nih, ngeri kan? Nih, terowongan horor. Nah di situ sana, tuh sana sebelah tower itu baru ada pemukiman guys. Bayangin guys, jam 12 malam hujan-hujan, sendirian lewat terowongan nih, lewat terowongan horor ya guys. Oh tapi dikasih itu guys, dikasih kayak ada inilah khasnya Jepang ya. Kayak gini nih, nih bambu-bambunya guys. Tuh, nih pohon-pohon bambu di depannya tuh rimbun banget pohon bambu semua. Nih pohon bambu semua terus. Yes, terowongannya guys ya. Terowongannya ini terowongan sejuta kenangan guys. Kenangan yang sejuta kenangan yang horor. Ngeri ini. Ngeri. Nih. Guys. Nih, bangunannya. Terowongan horor guys. Oke, ada namanya guys di sana guys. Di atas tapi nggak kelihatan, udah kena lumut kayak gitu ya. Oke guys, ayo kita masuk guys. Terowongan horor. Yes. Setiap hari jalan sini saya dulu lewati guys selama 3 tahun, tapi udah bahaya nih guys. Udah bahaya nih guys. Nih, udah retak guys. Udah lama banget, udah retak-retak. Tuh, udah retak ya, bahaya ya. Ayo, kita keluar guys. Udah mulai retak. Sekarang ini nggak dilewati ya guys. Sudah nggak dilewati nih. Jalan sini sudah nggak dilewati. Orang kerja. Sekarang orang kerja dialihkan ke tepi pantai itu ya. Lewatnya dari pinggir pantai itu kita berangkat kerja dan pulang kerja. Sekarang ini terowongan ini sudah nggak ada, nggak dilewati lagi. Ini dulu waktu saya magang saja ini 3 tahun. Ngerikan guys. Bayangan guys, nangis gak kamu guys jam 12 malam harus lewat sini. Tuh, nangis kamu itu pasti. Takutnya pas kita mau masuk berdiri di sini ya guys. Berdiri di sini putih-putih gitu kan guys. Kakinya nggak ada. Wah, mukanya serem. Wah, balik lagi. Balik kemana? Itu nggak ada orang di sana tuh, kosong tuh. Mau terus dicegat gitu kan ya guys. Ngeri guys. Oke guys, itu. Oke guys, untuk review apa namanya terowongan horor di Jepang ini ya, terowongan yang menyimpan sejuta kenangan guys. Terowongan menyimpan sejuta kenangan ini cukup sampai di sini ya guys. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.